Sebelum kita ke acara berikut, yaitu kami menyapa dulu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Bunda Haja Ilansari Lawira, yang pada kesempatan sore hari ini diwakili oleh Abang Yahadi Basma SHMH. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah rindu suara dari Ketua DPRD Sulawesi Tengah. Kita akan mendengarkan sambutan beliau pada sore hari ini. Apa-apa yang akan beliau sampaikan akan kita simak bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, kita undang Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ahmad Haji M. Ali SE. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati orang tua kita, kakak saya, sahabat saya, Om John, yang juga sekaligus sebagai ketua panitia pembangunan musala ini. Saya hormati yang mewakili Pak Wali Kota, Pak Camat Besusu yang hadir pada acara hari ini, yang saya hormati Ibu Lurah yang hebat, yang luar biasa, yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati tokoh agama, orang tua saya, kakak saya, adik-adik saya yang sempat hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas perkenannya, kemudian pada sore hari ini kita ketemu di tempat yang luar biasa, tempat yang begitu melegenda di Sulawesi Tengah, tempat yang sejarah, yang sangat bersejarah. Tentunya saya yakin betul, mulai dari kemarin dulu saya ketemu sama Om John, Ibu Lurah, dan teman-teman tokoh agama, tokoh pemuda yang ada di Besusu ini, di Sekretariat Dewan Masjid, dan sampai hari ini saya meyakini betul bahwa itu pertemuan tidak terjadi secara kebetulan. Pertemuan itu terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim bagi yang kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang sampai hari ini masih setia menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak telah mengundang saya untuk hadir di sini, hadir di tempat ini. Tempat ini bukan tempat baru buat saya. Ketika saya masih jadi mahasiswa dulu, ada kakak saya, guru saya, sahabat saya, Kak Alam Daeng Sau. Ini tempat kita selalu berkumpul ketika di HMI dulu, sehingga kemudian ketika kemarin Om John bercerita tentang rencana pembangunan dan mengundang saya. Kemudian tentunya ini adalah ide yang sangat bagus, karena apapun ceritanya, Masjid Al-Hidayah ini memiliki sejarah yang begitu besar tentang perkembangan Islam di di Lembah Palu ini sendiri. Tentunya harusnya ini memang harus dilestarikan. Ini tidak bisa dibiarkan, karena nanti bangunan ini yang mestinya akan bercerita tentang apa tempat ini, arti bagaimana kehadiran Islam itu ketika pertama kali dia berdiri di tempat itu. Nah, kenapa kemudian hari ini saya datang kembali ke sini? Insya Allah memohon izin kepada orang tua, kakak-kakak semua, izinkan saya untuk menjadi bagian daripada sejarah tempat ini. Untuk kemudian bersama-sama, karena memang akhir-akhir ini ketika saya ditunjuk, jadi saya bukan mau jadi ketua dewan masjid, ditunjuk jadi ketua dewan masjid, karena saya tidak pernah mencalonkan jadi ketua dewan masjid, karena saya sadar posisi saya sebagai seorang tokoh partai,
sehingga tentunya itu sangat membatasi itu. Sehingga kemudian ketika saya diminta oleh orang tua kita, kebanggaan kita dari wilayah timur, Wakil Presiden ke-7 Bapak Haji Yusuf Kalla untuk menjadi ketua dan masjid, bagi saya itu adalah perintah yang saya harus laksanakan. Saya ditunjuk menjadi ketua dan masjid tentunya bukan karena kealiman saya, yang alim di pengurus-pengurus saya. Saya ditunjuk menjadi ketua dan masjid, saya akan mengambil peran bagaimana kemudian ke depan. Insya Allah masjid ini kita perankan tidak lagi hanya tempat untuk melaksanakan rutinitas keseharian 5 kali sehari. Masjid itu dibuka karena hanya dia berfungsi sebagai tempat ibadah. Insya Allah pelan-pelan kita kemudian akan bagaimana menjadikan masjid ke depan, sehingga dia juga berperan menjadi pusat transformasi peradaban, termasuk apa yang hendak kita melakukan hari ini, bagaimana melestarikan budaya, melestarikan sejarah kebesaran daripada masjid itu sendiri, pendiri masjid itu sendiri, sehingga kemudian nanti ini yang akan menjadi cerita yang ke depan. Begitupun nanti ke depan dengan Masjid Sulawesi Tengah akan berusaha insya Allah akan menjadikan masjid sebagai pusat transformasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga saya selama dalam kepemimpinan saya, satu cita-cita besar saya adalah saya ingin kemudian ke depan menjadikan potensi ekonomi umat ini sebagai pusat kebangkitan ekonomi umat. Saya mau kemudian ke depan masjid-masjid yang ada di Sulawesi Tengah, masjid-masjid jami yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa menjadi pusat kebangkitan ekonomi. Bagaimana kemudian kita memindahkan, kalau sekarang hari ini Alfa Midi di mana-mana berdiri. Saya merindukan satu waktu Alfa Midi yang sejenis Alfa Midi itu berada di halaman-halaman masjid kita, sehingga kemudian umat Islam datang berbelanja atau datang beribadah sekaligus dia bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga kemudian setiap hari umat Islam berbelanja yang saya namakan M-Mart, mereka bisa bersedekah, berzakat langsung ke situ, karena kita tahu bahwa itu punyanya orang Islam, punyanya masjid. Sehingga sebahagian pendapatan dari toko, dari mart, dari pasar itu, dari Alfa, dari M-Mart itu adalah haknya masjid. Nah kemudian kita ingin melahirkan bagaimana kemudian ke depan masjid bisa mensejahterakan, memakmurkan orang-orang yang ada di lingkungannya. Sehingga kemudian kita mau ingin ke depan umat Islam tidak hanya menang dalam jumlah mayoritas, tapi umat Islam itu harus mengambil peran dalam banyak hal. Kita tidak selama ini hanya bicara tentang pokoknya harus Islam, pokoknya harus Islam. Begitu dia jadi, apa dia bikin untuk Islam? Kita selalu tersinggung ketika ada orang luar menghina masjid. Saya ingat betul satu peristiwa ketika terjadi kerusuhan di Poso pada bulan Ramadan seperti ini. Ada kebetulan beragama Kristen mabuk, kemudian datang di masjid, mengamuk di masjid. Itulah pertama kali terjadi kerusuhan Poso. Tersinggung kita ketika rumah-rumah ibadah kita. Tapi kemudian ketika kita melihat rumah ibadah yang reok, rumah ibadah masjid yang sudah tahunan, para doja minta-minta di jalan rumah masjid, mana ada ketersinggungan kita? Orang-orang kaya, saya selalu bilang sama teman-teman, orang Islam gak butuh orang kaya tapi pelit. Kita butuh orang Islam yang mau bertoleransi, mau berpegangan tangan antara satu dengan yang lain untuk membangkitkan kejayaan umat Islam ini. Kita gak butuh mereka kaya tapi mereka banyak-banyak di bank. Kita gak butuh itu. Kita mau orang Islam yang mau berpegangan tangan antara satu dengan yang lain, saudara-saudara sahabat Islamnya, untuk membangkitkan kejayaan Islam di bumi Tadulako ini. Itu yang kita butuhkan hari ini. Maka kemudian ini yang harus kita coba pikirkan. Tugas yang diemban oleh saya sebagai ketua dan masjid ini bukanlah mudah. Ini menjadi sangat sulit karena dewan masjid ini bukan pemerintah. Nah maka kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas ini tidak bisa hanya ketua DMI sendiri, hanya bisa kakak saya, senior saya, sekretaris saya yang menjadi melaksanakan ini. Hanya kami dari dewan masjid yang punya keinginan untuk memakmurkan rumah ibadah itu nggak mungkin.
Tapi ini akan menjadi mudah kalau Dewan Masjid dan masyarakat berkolaborasi. Akan lebih mudah lagi kalau kemudian para kepala-kepala daerah yang hari ini memegang kekuasaan mau menggunakan kekuasaannya, kebijakannya untuk mensejahterakan masjid-masjid yang ada di tengah. Kita merindukan ke depan di setiap masjid kepala-kepala daerah kita berani mengalokasikan sebahagian APBD untuk menggaji pegawai SARA, menggaji para imam. Toh itu bukan uang mereka. Toh kemudian juga itu datang dari pajak yang notabene juga yang mayoritas adalah orang Islam. Kalau kemudian berpihak kepada masjid, apa yang salah? Tidak akan mungkin kita bisa semakmurkan masjid tanpa ada kolaborasi kita dengan pemerintah. Nah, untuk itu kita berharap, apalagi saya optimis karena Gubernur Sulawesi Tengah, kakak saya, sahabat saya, guru saya, Bapak Rusdi Bastura, dalam beberapa perbincangan di tengah-tengah masyarakat berjanji dan bahkan bersumpah atas nama Allah, beliau akan menggunakan jabatan ini, jabatan beliau sebagai jalan untuk memudahkan beliau untuk pulang ke rahmatullah nanti. Kita doakan beliau untuk selalu sehat. Kita doakan beliau untuk selalu istiqamah dalam perjuangannya. Saya pikir ini yang disampaikan, dan hari ini kemarin saya sudah berjanji sama Ibu Lurah sama Om Namrin, saya ingin menjadi, tadi saya sudah sampaikan, ingin menjadi bagian sejarah daripada berdirinya kembali miniatur daripada Masjid Al-Hidayah ini. Maka izinkan saya untuk mengambil alih pembangunan mushola ini sampai selesai dengan ukuran 6x6. Mestinya ini di 3 bulan selesai harusnya. Ya, bisa nggak? Bisa ya? 3 bulan, paling lama 4 bulan lah harus selesai. Nanti saya tenang saja, saya tidak jadi caleg lagi 2024. Karena ketika saya jadi pengurus Dewan Masjid ini seluruh banyak sekali fitnah yang muncul. Mat Ali mau menggunakan masjid, mau mempolitisasi masjid. Hei, kalau saya menjadi anggota DPR saya tidak perlu DMI. Saya sudah anggota DPR 2 periode. Saya tidak mau lagi berikutnya, cukup 2 periode buat saya. Bagi saya, pengabdian masyarakat itu menjadi penting kalau optimal. Jadi saya selama 2 periode jadi anggota DPR sudah optimal menurut saya. Saya tidak bisa lagi lebih dari itu. Kan masih ada kacudi. Pokoknya kita dukung Kak Cudi jadi gubernur. Doakan saya untuk tetap sehat, untuk berguna, bermanfaat untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan bangsa. Jadi nanti saya tanggung jawab untuk membangun mushola ini sampai selesai, terima kunci, kasih gambarnya, dan sekaligus tempat wudhu. Sekaligus tempat wudhu. Nanti tempat wudhu saya minta izin nanti saya yang gambar. Karena ini kita akan jadikan sebagai prototipe untuk tempat wudhu di masjid-masjid yang ada di Sulawesi Tengah. Nanti kalau gambar musholanya seperti ini, nanti kita mengikuti ini supaya tidak menghilangkan sejarah perjalanan masjid ini, supaya masjid ini nanti bisa bercerita 10-50 tahun akan datang. Saya nanti tinggal dikabarkan lagi berhubungan lewat Didin. Insya Allah kalau gambar sudah siap, perizinan sudah rampung, Pak Camat sudah mengizinkan, habis Lebaran kita mulai. Tidak boleh lebih dari 4 bulan, kalau bisa 3 bulan. Ya, saya pikir ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini insya Allah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.